Sekarang kita masuk kepada pembahasan soal-soal SBMPTN dan soal-soal masuk perguruan tinggi yang lain ya, yang membahas tentang protista dan fungi. Kita mulai dari yang pertama. Soal SNMPTN tahun 2011, organisme yang mencirikan peristiwa pasang merah atau red tide gitu ya. Oke, organisme yang mencirikan tentang pasang merah atau red tide. Oke, kata kuncinya ini di pasang merah. Jadi kalau mungkin kalian pernah mendengar fenomena air laut menjadi merah semua seperti darah, nah itulah yang kemudian disebut dengan red tide. Nah, ini terjadi karena peningkatan jumlah populasi yang sangat cepat dari organisme. Nah, organisme apa yang dimaksud? Ada yang mungkin pernah dengar? Jawabannya apa? Kalau diatom buat apa tadi? Diatom tadi bahan penggosok, tentu tidak ya. Euglena itu yang bisa fotosintesis, jadi biasa masuk protozoa, bisa masuk alga. Spirogyra itu alga hijau. Nah, yang tepat adalah Dinoflagellata. Jadi Dinoflagellata ini golongan dari alga purba ya. Jadi zaman dulu, sekarang jarang ditemukan secara jumlah spesies, dia langka. Nah, Dinoflagellata ini dia punya kemampuan untuk menyebabkan pasang merah. Jadi dia bisa menyerap sinar, lalu dia akan memandarkan sinar warna merah sehingga air lautnya tampak merah gitu. Maka jawabannya 4 saja, D. Nah, berikutnya yang kedua, Euglena merupakan organisme eukariot yang memiliki struktur kompleks dan unik karena ini soal SNMPTN tahun 2012. Euglena ya, Euglena tadi golongan flagellata, berarti dia masuk flagel. Punya klorofil atau kloroplas? Iya, karena dia bisa fotosintesis. Memiliki bintik mata? Iya, yang dia seperti ini tadi ya. Ini ada bintik matanya. Lalu ada vakuola kontraktil, iya jelas. Jadi ciri khas dari Euglena itu dia punya vakuola untuk pergerakan, namanya vakuola kontraktil. Maka jawabannya E. Oke, soal nomor 3. Rhodophyta yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kosmetik, dan farmasi. Oke, Rhodophyta ya adik-adik. Yang masuk era Rhodophyta itu ada 3 tadi. Eucema, Gracilaria, Gelidium. Kalau Chlorella nggak masuk ya, karena ini masuk golongan Chlorophyta atau alga hijau. Maka jawabannya 1, 2, dan 3A. Oke, soal nomor 4. Suatu kelompok alga soliter di habitat air tawar atau air laut punya klorofil A dan C, karotin, xanthofil, phycocyanin, dan bereproduksi aseksual dengan membentuk zoospora. Alga tersebut tergolong dalam kelompok titik-titik. Soal UM-UGM tahun 2014. Oke adik-adik, cirinya agak panjang, tetapi kata kuncinya di sini adalah dia punya pigmen karotin dan xanthofil ini. Lalu dia punya zoospora, itu cirinya ya, zoospora. Nah, kalau dia punya karotin, xanthofil, dan punya zoospora, berarti jawabannya pasti adalah Chrysophyta. Gitu. Nah, mungkin kenapa Pak kok nggak dijawab Phaeophyta? Karena di situ dia air tawar dan juga air laut. Nah, kalau Phaeophyta dia tidak punya xanthofil lah dia. Jadi kalau ini kan pigmennya tidak ada xanthofilnya. Gitu ya. Kalau Rhodophyta kan alga merah. Nanti ini pigmennya lebih kepada phycoerythrin, lebih banyak itu. Kalau Chlorophyta kan alga hijau ya, lebih banyak klorofilnya. Kalau Cyanophyta ini alga hijau biru, ini masuk Monera. Oke, begitu. Berikutnya soal nomor 5. Fermentasi karbohidrat oleh Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan titik-titik. Nah, kalau fermentasi karbohidrat oleh Saccharomyces atau kita sebut ragi, hasilnya pasti ada alkoholnya. Betul, ini pasti ada alkoholnya, lalu ada juga sukrosanya. Karena kalau kita bicara fermentasi pada kelompok karbohidrat kan tidak selalu bahan dasarnya amilum adik-adik, bisa dari sukrosa. Jadi nanti ketika dia memecah amilum menjadi glukosa, dia juga bisa membentuk sukrosanya itu sendiri. Maka jawabannya 2 dan 4 C. Tape soal nomor 6 berikutnya, tape singkong merupakan contoh produk fermentasi yang melibatkan beberapa jenis mikroorganisme yang mampu menimbulkan rasa asam pada tape. Soal SBMPTN tahun 2014. Apa Dedi?
Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi sebetulnya begini adik-adik, kalau kita bicara tentang fermentasi pada tape atau singkong, itu kan dia dimulai dari amilum. Oke, amilum lalu dipecah menjadi glukosa. Glukosa menjadi alkohol. Nah, alkohol ini kemudian lama-lama menimbulkan citra asam. Nah, menimbulkan rasa asam pada tape. Nah, ini mikroorganisme yang berperan beda-beda adik-adik. Kalau amilum jadi glukosa, ini biasanya yang berperan adalah amilomyces. Yang ini, nah ini amilomyces peranannya di sini. Lalu glukosa jadi alkohol, ini dia berperan adalah saccharomyces. Gitu ya, yang tadi yang B atau yang I ini. Lalu alkohol jadi asam tape, ini yang bisa ada Acetobacter gitu atau bisa juga Hansenula. Nah, gitu. Ini mikroorganismenya. Jadi kalau di situ yang mampu menimbulkan rasa asam, tentu jawabannya adalah Hansenula. Nah, kalau Pediococcus apa? Pediococcus ini biasanya pada pembuatan sosis. Jadi dia nanti membantu pemecahan protein pada sosis, jadi lebih mudah dicerna. Begitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Spesies fungi dari genus Penicillium yang menghasilkan penisilin. Yang menghasilkan penisilin ya adik-adik, berarti di sini yang berfungsi sebagai penghasil antibiotik. Berarti jawabannya adalah yang mana? Penicillium notatum, betul, dan Penicillium chrysogenum. Kalau Camemberti itu keju. Ini juga sama, lebih pada keju. Maka jawabannya adalah 13 B. Ini hafalannya. Berikutnya soal nomor 8, jamur yang digunakan sebagai bahan makanan atau bahan obat SNMPTN tahun 2012. Nah, kalau yang digunakan sebagai bahan makanan yang familiar tentu adalah Volvariella volvaceae dan Auricularia polytricha. Nah, kalau Ganoderma siapa? Nah, Ganoderma ini masuk jamur yang berfungsi untuk pengobatan adik-adik. Jadi, sebentar. Oke, kalau Ganoderma ini pengobatan. Biasanya Ganoderma ini untuk imunitas adik-adik. Jadi, kalau dia dikonsumsi, dia akan meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu kalau Agaricus bisporus siapa? Inilah jamur kancing. Nah, dia bisa dimakan, ini juga bisa untuk obat ini, anti-infeksi gitu, pertahanan tubuh juga. Jadi, kalau bisa dimakan, tentu semuanya bisa dan bisa digunakan untuk bahan obat. Volvariella volvaceae jamur merang untuk dimakan, Ganoderma ini untuk obat imunitas, Auricularia jamur kuping untuk dikonsumsi, Agaricus atau jamur kancing ini juga dikonsumsi plus juga obat. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4 semuanya. Kita lanjut soal berikutnya nomor 9. Pernyataan berikut ini yang bukan karakter fungi. Soal SNMPTN tahun 2012. Fungi berdinding sel? Iya ya, dia jelas berdinding sel. Tidak berklorofil? Iya, pasti. Heterotrof? Iya, karena tidak berklorofil tentu dia heterotrof. Maka yang bukan adalah 4, autotrof. Karena autotrof itu artinya dia bisa fotosintesis. Gitu ya, maka jawabannya 4 saja yang bukan ciri fungi. Nomor 10, pada Rhizopus oryzae, zigospora hasil konjugasi hifa positif dan hifa negatif berkembang menjadi, masih soal SNMPTN tahun 2012. Ingat kelompok zigospora, kalau dia ada hifa positif, hifa negatif, berkonjugasi, berfertilisasi, hasilnya pasti zigospora, betul. Jadi spora seksualnya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 11, Trichoderma sp merupakan organisme yang SBMPTN tahun 2015. Nah, Trichoderma sp ini sebenarnya kalau saya katakan dia jamur yang berfungsi sebagai anti jamur. Maksudnya apa ini? Saya tulis ya, fungi anti jamur. Maksudnya apa? Karena dia menjadi menghambat
pertumbuhan jamur lain. Jadi trichoderma ini kalau untuk petani menguntungkan, karena kalau ada jamur parasit yang merusak tanaman, kemudian di situ dibiarkan atau dibiarkan hidup trichoderma, maka trichoderma akan menghambat pertumbuhan jamur parasit itu. Jadi dia termasuk fungi yang hidup di tanah, iya. Mampu bersimbiosis dengan akar tumbuhan, iya, karena trichoderma ini dia akan membentuk eksudat akar, adik-adik. Jadi eksudat akar ini nanti dia akan memperkuat akar dan menyebabkan pertumbuhannya lebih bagus. Berarti nomor 3 jelas. Secara komersial digunakan untuk memproduksi selulase, iya. Jadi kelebihan dari trichoderma ini, dia punya enzim selulasa, adik-adik, yang berfungsi untuk memecah selulosa. Jadi kalau trichoderma ini kemudian ditumbuhkan, kemudian diperbanyak begitu, dia bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan selulase. Maka jawabannya 1, 2, 3, 4 E. Berikutnya nomor 12, spora aseksual Rhizopus oryzae yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa. Ini soal SIMA UI. Spora aseksual pada Rhizopus. Rhizopus itu masuk golongan Zygomycotina. Maka spora aseksualnya pasti Slangiospora. Kalau Conidiospora ini kan spora aseksual pada kelompok Ascomycotina atau pada Basidiomycotina, begitu. Oke, itu kalau pada jamur. Kita lanjut, soal nomor 13. Manakah dari produk berikut yang seluruhnya menggunakan ragi dalam proses pembuatannya? Soal SBMPTN tahun 2017. Menggunakan ragi, adik-adik. Ragi itu berarti dia menggunakan jamur. Nah, mana yang tepat? Tentu tidak yogurt ya, karena yogurt itu menggunakan bakteri. Tentu juga tidak ada tahu, karena tahu ini kan bukan produk fermentasi. Lalu tidak juga cider. Cider itu cuka. Nah, cider itu cuka. Cuka itu berarti dia menggunakan bakteri juga. Acetobacter aceti. Maka jawabannya C, yang menggunakan pure jamur. Kalau wine kan alkohol ya, jadi tentu dia menggunakan jamur atau ragi. Protista yang dapat dimasukkan ke dalam golongan autotrof dan juga heterotrof, soal nomor 14 SBMPTN tahun 2018. Protista tapi double fungsi, autotrof dan heterotrof. Berarti dia bisa fotosintesis, artinya memiliki klorofil. Maka jawabannya pasti Euglena, karena Euglena itulah satu-satunya protista yang berklorofil. Protista yang protozoa ya, gitu. Golongan protozoa yang berklorofil. Oke, kita lanjut. Soal yang terakhir nomor 15 UTBK tahun 2019. Perhatikan ciri nomor 1 sampai nomor 9 yang membedakan protista dari bakteri. Yang membedakan protista. Oke, Dek, kalau protista cirinya pasti eukariot ya, yang pasti tidak mungkin prokariot. Berarti kalau ada jawaban nomor 6-nya salah ya. Oke, kita tepis dulu adik-adik. Kalau ada 6-nya salah. Oke. Kemudian yang kalau kita bicara protista dia eukariot, berarti pasti nomor 7, ada ciri nomor 7-nya ini benar. Lalu apalagi yang membedakan? Kalau dinding sel dua-duanya pasti punya ya, berarti nomor 2-nya tepis. Oh, berarti kelihatan ini jawabannya E. Oke, kita cek ya. Aseksual dan seksualnya jelas berbeda ya. Kalau pada bakteri kan seksualnya ada 3 itu, transformasi, transduksi, konjugasi. Kalau pada protista dengan pertemuan, ada yang dengan spora, ada yang penyatuan gamet. Aseksualnya beda-beda. Kalau pada protista dengan spora vegetatif kayak zoospora juga bisa pada kelompok Chryso. Atau kalau pada bakteri kan aseksualnya hanya membelah diri gitu. Lalu nomor 7 eukariot jelas. Punya mitokondria jelas, karena bakteri kan dia monera ya, ini monera. Ingat kalau monera organelnya tidak lengkap, minus nukleus, mitokondria, retikulum, plastida, dan badan Golgi. Nah gitu, jadi kalau mempunyai mitokondria pasti itu hanya protista ya, bakteri tidak punya. Oke.
Begitu adik-adik untuk pembahasan soal, kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima minggu depan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu latihan soal, biar apa yang kalian pelajari hari ini semakin dalam, semakin diperdalam dengan latihan soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.